Oke, ya, catatan perang Israel dalam Alkitab tema kita hari ini. Waduh, seru ya. Mungkin tidak semuanya bisa kita tampilkan ya materinya. Saya juga nyiapin bahannya nggak cukup ya karena saya berusaha apa namanya eh, cari ya makna. Kalau cuma nyari datanya saja mah gampang di internet ya. Cuman maknanya, saudara ya. Saudara, ketika ketika para nabi ini bernubuat, ya, lalu terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh para nabi. Tetapi masalahnya, ya nubuatan itu bisa terjadi, kamu suka tidak suka itu pasti terjadi. Kamu suka atau tidak suka dalam nubuatan para nabi itu akan terjadi. Kamu berusaha menghalangi pun nggak bisa, itu akan terjadi. Tetapi dalam nubuatan para nabi yang kedua, ketika nabi itu bernubuat, maka itu akan mengilhami orang-orang yang percaya kepada nubuatan itu, dan mereka akan sepakat dan dijalankan sesuai dengan sabda para nabi itu. Nah, Israel adalah sebuah negara Yahudi, ya tentu saja populasinya mayoritas adalah orang-orang Yahudi yang mereka percaya kepada perjanjian lama, Torah dan kitab para nabi. Ya, dan itu terjadi, ya, dan itu akan terjadi di dalam masa-masa ini, ya, akan terjadi dengan segera. Anda percaya tidak percaya, sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ya, kalau hari ini perang antara Israel dengan Iran, itu bukan Israel perang melawan Persia loh saudara. Jangan salah ya, itu bukan perang Israel melawan Persia. Itu adalah perang Israel melawan antikristus. Karena penguasa di Iran hari ini bukan Persia, bukan orang Persia, tetapi orang Syiah. Dan dia berasal dari Afghanistan. Ayatullah Khamenei itu orang Afghanistan, saudara ya, bukan orang Persia. Jadi perang antara Israel dengan Iran ini bukan perang Israel melawan rakyat Persia. Nggak heran di Amerika dan bahkan di Teheran sendiri, rakyat Iran bersorak-sorai ketika Israel menyerang Teheran, saudara, ketika menyerang semua lokasi-lokasi nuklirnya Iran. Wah, rakyat Iran itu bersorak-sorai, seneng malah. Bayangin ya, berapa kali terjadi ya, setiap tahun ya, 500 orang dibunuh, dibantai. Yang 3.000 orang yang terakhir itu ya, gara-gara masalah jilbab. 3.000 orang dibunuh, saudara. Ini kejam sekali nih ya si Ayatullah ini. Karena ini orang-orang Syiah, anti dari Mesias, anti Kristus. Dia anti dengan orang Kristen, dia anti dengan orang Yahudi. Sedangkan orang Kristen dan orang Yahudi adalah dua saksi Allah yang diurapi, yang mendapatkan pengurapan dari surga langsung. Bukan orang Islam nggak dapat apa-apa, loh, dapatnya kencing onta. Tapi itu faktanya ya, ketika orang-orang Yahudi diurapi oleh Roh Kudus, ya, mereka mendapatkan minyak urapan, orang Kristen juga mendapatkan urapan dari Roh Kudus langsung, maka orang-orang Islam mendapatkan kencing onta, saudara. Itu nggak main-main, saya nggak bohongan, nggak mau menghina, enggak, saudara. Kapan saya pernah menghina? Saya itu nggak pernah menghina. Saya itu cuman bicara fakta dengan cara yang vulgar. Kamu harus tahu bedanya. Nih, gerakan diakonia, dua saksi Allah dalam kitab Wahyu, Musa menggabungkan Yudaisme dan Elia, salah ya saudara ya, salah ya, gerakan diakonia terlalu maksa. Dua saksi Allah, ya sudah jelas. Siapakah saksi Allah? Dua pohon zaitun. Siapakah dua pohon zaitun? Roma 11 sudah jelas ngomong, Israel dan orang Kristen, ya. Itu tertulis letter luck, bukan diperkosa ayatnya, apa adanya, letter luck, blek begitu ya. Ini bukan Musa, Elia, siapa lagi, Henok, Elia, apa ini Musa, keder kamu nanti, maksa saudara. Dua saksi Allah. Lo Elia sudah datang zamannya Yohanes. Udah nggak usah dibahas lagi, jadi nggak datang lagi. Kan Elia harus datang, iya kan Yesus bilang, Yohanes itulah Elia akan datang, ya dengan roh Elia. Itu ya, jangan dicocok-moloki ya. Sudah, oke, di dalam komunitas ini yang namanya dua saksi Allah adalah Kristen dan Yahudi, ya, dua orang yang diurapi
Mesias, orang Yahudi diurapi, orang Kristen diurapi, itulah Mesias. Ya, itulah Mesias, ya. Karena kita adalah orang-orang yang diurapi. Nah, orang-orang yang membenci orang Kristen dan orang Yahudi adalah anti dari Mesias, anti dari Kristus. Ya, itu ya, udah jelas banget ya, jangan ini lagi ya. Aduh, nggak usah sok ngajarin di sini. Betul Henry, ini seperti pohon zaitun dan cangkokannya, itulah dua saksi Allah, ya. Jelas banget ya. Nah, saudara, kemudian kita melihat ya, bahwa orang-orang Iran ya yang sekarang berkuasa ini adalah orang-orang Syiah yang mereka sangat benci dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, matilah Amerika, matilah Yahudi, dan mereka melihat Amerika adalah simbol dari Kristen. Saudara, ya, matilah Amerika, matilah Yahudi, matilah Amerika, matilah Yahudi. Ya, coba kita lihat videonya dikit ya. جنگ ما محلی نیست. ما برای شکست دادن قدرت‌های جهانی برنامه داریم. ما برای شکستن آمریکا و اسرائیل و شرکا و متحدان آنها برنامه ریزی می‌کنیم. نیروی زمینی ما باید زمین را از لوث وجود اینها پاک کند. اون نقطه مایه فساد، مایه جنگ، مایه اختلاف رژیم صهیونی است. رژیم صهیونی که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است، حتما باید برکنده شود و USA, United Kingdom, betul-betul konservatif, ke Israel, ya. Nah, itu yang dimaksud tadi ya, bahwa mereka memang sudah vow ya, udah bersumpah ya, matilah orang Yahudi dan orang Kristen ya, karena Amerika dan orang UK itu dianggap sebagai pasukan salib ya, saudara ya. Itu ya, itu kenyataannya ya. Makanya orang-orang di sana itu kalau kamu jadi Kristen itu kamu bisa dimiskinkan di Iran. Dan akhirnya perang yang ditunggu-tunggu ini terjadi ya, perang ini ya. Dihabisin sama Israel ya Iran ini. Lalu media-media Indonesia keluar jargon-jargon Netanyahu kabur lah, Israel babak belur lah segala macam. Ya sama waktu Hamas pertama kali ya, Israel sekarang nangis-nangis mencet-mencet saudara ya. Ngomongnya Israel ini Israel itu, nggak taunya Hamas yang mencet-mencet. Habis semua ya, jenderal-jenderal yang panglima-panglima komandannya Hamas habis semua. Sama seperti hari ini habis semua. Panglima-panglima, menteri-menteri, ahli-ahlinya Iran ini habis semua, sudah mulai dari presidennya, ya yang dulu kemarin ya kecelakaan helikopter itu ya, sampai dengan sekarang menteri-menteri dan panglima-panglimanya paling nggak udah 6 orang tuh mati tuh ya. Nah itu faktanya. Nah terus wah itu tadi ya, memang halu ya, orang negara Indonesia ini negara halu sih ya. Agak ngerti juga tuh cara bikin bertobatnya ya, hanya kalau kalian tinggalkan Islam. Karena gara-gara Islam itulah maka kalian jadi halu, ya. Itu fakta, jangan ngomong saya menista, itu fakta, saudara ya. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Nah, saudara, kita balik lagi ya, faktanya lagi. Saudara, ketika kita sekarang mempelajari catatan perang Israel, tentu dimulainya dari tahun 1948. Jangan lupa klik subscribe, viralkan, saudara. Ini penting sekali pelajaran hari ini ya. Koinonnya hari ini, saudara ya. Nah, ini penting sekali. Ya, catatan perang Israel. Waduh. Ini luar biasa ya, catatan ini memang, aduh, bagus ya. Di gambarnya itu Benjamin Netanyahu waktu jadi IDF lalu jadi Mossad ya, jadi komandan Mossad. Di belakangnya adalah bosnya Mossad yang paling ngeri, yang pasukan komandan IDF ya, panglima perangnya Israel yang paling serem ya, si Moshe Dayan ya, legendaris ya, yang di depan itu Benjamin Netanyahu waktu masih muda ya. Loh, mereka semua itu nggak main-main ya, saudara ya. Nah, mereka semua itu bukan kaleng-kaleng ya, orang-orang ini. Saudara, dimulai dari perang 1948
Itu perang kemerdekaan, ya, the War of Independence. Nanti kita jadi 2 termin hari ini ya. Habis ini kita jelasin supaya jangan jenuh, lalu bertanya jawab ya separuh, lalu nanti buat lanjutin lagi ya. Kalau selesai, kalau nggak selesai buat minggu depan. Tapi rencananya saya minggu depan saya mau cerita tentang Iron Dome. Ya, Iron Dome ini adalah sebuah penggenapan juga ya. Waduh. Sebenarnya ketika para nabi ini bersabda, maka orang-orang Islam meresponi. Ketika Nabi bernubuat, kamu percaya berarti kamu meresponinya dengan cara percaya itu dengan cara merespon ya kepada kepada nubuatan ini ya saudara ya. Nah, lihat tanggal 15 Mei sampai Maret 49 ya, 15 Mei 48 sampai Maret 49. Maka terjadilah perang kemerdekaan, War of the Independence ya, perang kemerdekaan yang ya tentu saja mereka mendapatkan dapat resolusi ya, mereka ambil wilayahnya ya. Musuh utamanya apa saudara? Orang-orang Islam ya. Musuh utamanya orang Islam, koalisi Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak. Kepentingan mereka apa saudara? Nggak ada. Kepentingan mereka cuman karena Al-Quran berkata orang Yahudi nggak boleh di situ. Nanti kalau orang Yahudi di situ katanya nanti Masjidil Aqsa akan diruntuhkan. Padahal sudah saya jelaskan bolak-balik. Masjidil Aqsa itu ada di halaman. Ya. Di dalam Alkitab di Hezkel itu sudah disebutkan, ya, di dalam kitab Wahyu juga sudah disebutkan ya, bahwa di luar halaman itu akan diinjak oleh bangsa-bangsa lain. Sementara bait sucinya enggak. Sampai hari ini di atasnya bait suci adalah Dome of the Rock, bukan Masjidil Aqsa. Mengapa orang Israel nginjek-injek Masjidil Aqsa? Karena nggak boleh aksesnya hanya melalui Masjidil Aqsa dari Yerusalem Timur. Untuk bisa masuk ke Dome of the Rock hanya bisa melalui Masjidil Aqsa. Dan orang Yahudi diharamkan masuk ke dalam, ya makanya dia injek-injek sekalian sama orang Israel. Itu loh masalahnya. Makanya sekarang Israel ya sudah bertekad ambil alih seluruh Yerusalem, ya akan diambil alih. Apakah akan meruntuhkan Al-Aqsa? Ya nggak perlu, saudara. Nggak perlu. Perang dunia ketiga tidak akan dimulai dengan masalah Masjidil Aqsa, saudara. Sudah saya tulis dalam buku saya Khilafah Terakhir. Beli bukunya, saudara ya. Stoknya cuma tinggal berapa tuh? Tinggal 300-an lebih aja ya. Cepetan ya, beli bukunya. Buruan, keburu habis ya. Tuh yang kotor dulu, pertama kali 2016 saya launching buku itu. Saya cetak hampir 5.000 ya, saudara ya. 5.000. 5 kali 500, 2.500, 5 kali 500, 2.500 buku saudara ya, habis semua saudara ya, semua kakaknya di Eropa aja udah habis ya. Ini saya kemarin minta tolong Pastor Daniel bawakan ya, 100 buku lagi buat saya, 50 buku, saya bawa ke 50 buku buat saya di sini ya. Tapi saudara ya, cepetan ya, beli ya, Khilafah Terakhir. Kasihkan buat teman-temanmu. Oh sudah beli Pak, kamu beli lagi buat teman-temanmu, sudah dibagikan. Itu buku saya banyak cerita tentang nubuatan-nubuatan dan tentang Sinai yang asli. Itu nanti bakal perang dunia ketiga tuh, gara-gara Sinai yang asli itu saudara. Ya, gara-gara Sinai yang asli itu bisa salah satu penyebabnya ya adalah Sinai yang asli ya, yang ada di seberangnya Sinai yang hari ini kamu buat wisata ya. Ini kalau kita jadi ini, oleh katanya kembang apinya bertaburan di angkasa. Dari agennya, waduh ini kita mudah-mudahan jangan sampai gagal lagi berangkatnya saudara ya. Karena pertaburan di angkasa kembang api dari Teheran di Tel Aviv. Nah ini ya, perang. Namanya apa saudara namanya? Namanya adalah Milchemet. Ya, Milchemet Hat Samaut ya, atau perang kemerdekaan. Ya, Milchemet. Dari kata lechem, kata bahasanya lechem. Lechem As-Samaut ya saudara ya, perang kemerdekaan ya. Nah maknanya apa saudara ya, meskipun tidak diambil dari satu ayat ya, tapi dari beberapa ayat ya saudara ya. Nah di dalam Yesaya 66 ayat 8 ini adalah sebuah penggunaan. Siapakah yang mendengar yang seperti ini? Apakah suatu negeri dapat dilahirkan dalam satu hari? Sion melahirkan anak-anaknya sekaligus. Wah serem ya saudara. Bukan cuma satu, saudara, tapi langsung melahirkan sebuah bangsa. Itu ya, nanti diambil alih. Mereka sudah 2000 tahun, saudara, hilang. Tapi mereka masih utuh sampai hari. Mereka tidak musnah.
tapi mereka tersebar di mana-mana dan mereka masih memegang teguh ya tanah perjanjian, janji tanah perjanjian itu yang dipelihara oleh siapa saudara? Orang Kristen. Ajaib ya, oleh orang Kristen. Selama 2000 tahun tanpa sadar orang Kristen memegang teguh legitimasi tanah perjanjian milik orang Yahudi. Tanpa sadar saudara. Ya. Ajaib ya. Perang 6 hari ya. Ya kan? Sebenarnya ayat ini masih ada lagi ya dari Matius 24. Ketika pohon ara dan pohon-pohon lain bertunas, ya, maka saatnya sudah dekat. Pohon ara siapa? Israel. Karena apa? Mau hancur Israelnya tahun 70, Yerusalem dihancurkan, tahun 135 abad kedua pokoknya itu ya, selama perang Hadrianus ya sama Bar Kokhba, maka dimusnahkan itu. Tidak boleh ada orang Yahudi di Yudea. Dan nama Yudea itu, nama Yehuda itu diganti dengan Palestina. Jahat ya. Karena apa? Berusaha menghapus sejarah, ingatan orang. Tapi ternyata Romanya dikristenkan. Cara Tuhan ajaib ya saudara ya. Lihat cara Tuhan kerja ya. Orang Yahudi ya yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan Injil. Ya, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Tapi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka kemudian diselamatkan dan melestarikan dan memberitakan Kristen itu ke seluruh dunia, rasul-rasul ya dan para murid ya. Dan kemudian siapa yang ditargetkan? Orang Roma, saudara. Orang Roma. Lalu orang Romanya ini jadi Kristen. Kitabnya pakai kitabnya orang Yahudi. Mereka ingin memusnahkan orang Yahudi, tapi sadar tidak sadar mereka pegang itu kitabnya orang Yahudi. Ajaib ya. Sadar tidak sadar. Bahkan upaya-upaya untuk memberangus tidak boleh merayakan kalender Yahudi. Ya, makanya Kristen kan, Anda kalendernya kan salah semua kan? Hari ini semua orang Kristen di seluruh dunia kalendernya salah semua. Tidak mungkin tidak salah. Karena kalender kalian bukan pakai kalender Yahudi, pakai kalender Masehi kan. Ketika perayaan-perayaan Paskah, Pentakosta, Natal, lalu ada orang cocokmologi, ya model si Gilbert lah, siapa lagi itu cocokmologi semua, Elia Miron lah, siapa lagi itu Sofiatul, siapa lagi Bambang Nursena, cocokmologi saudara. Anda harus akui kamu cocokmologi, ya dari semua 90% tradisi ritual dalam gereja itu pagan. Salah nggak? Nggak salah, nggak apa-apa. Karena itu adalah penginjilan kontekstualisme. Tidak salah. Tapi jangan merasa paling benar. Karena pada kenyataannya, ya kalian sudah meninggalkan tradisi Yahudi oleh siapa? Di zamannya tahun 365, tahun 435. Ya, Justinian Corpus dan Theodosian Corpus. Ya, kalian sudah meninggalkan semua tradisi itu. Gak apa-apa, dikristenkan, pagannya dikristenkan, ya. Tapi kemudian 2000 tahun, kamu terima tidak terima, Alkitabnya itu masih bersama dengan kamu, walaupun Jerome sudah menggantikannya dengan bahasa Latin, ya kan? Dan lucunya, ya, siapa yang menulis Alkitab dalam bahasa Yunani? Apakah orang Roma? Bukan, orang Yahudi sendiri. Jadi seakan-akan Tuhan di dalam sejarah, di dalam history, di dalam kronologis, dia menggiring sejarah sehingga 72 orang tua-tua Yahudi di Alexandria, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, sehingga di zaman Yesus dan para rasul, orang-orang Roma tidak antipati dengan perjanjian lama, the hidden legitimasi yang tersembunyi di balik Alkitab bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan ke bahasanya orang Roma, bahasa Latin. Tapi tetap bunyinya sama tentang tanah Israel. Lalu tahun 1600
tahun 1000 orang Yahudi mulai bikin tanah. Tahun 1600 Martin Luther merubah tanah itu dalam bahasa Jerman, dan perjanjian barunya yang dalam bahasa Yunani ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, tanpa disadari itu dipelihara. Ketika terjadi pogrom, inkuisisi, holocaust, politik boleh melakukan itu, tetapi gereja yang berkuasa di seluruh dunia saat itu, dia pegang buku milik orang Yahudi. Ya. Dan yang mereka sembah adalah orang Yahudi yang namanya Yesus Kristus. Kan ajaib kan? Anda mau terima nggak terima? Ketika ada kebencian terhadap orang Yahudi di seluruh dunia, ya, ketika seluruh dunia membenci orang Yahudi, zamannya pogrom, inkuisisi, holocaust, maka kita menyembah satu orang Yahudi bernama Yesus bin Yusuf. Ya, Yesus anak Daud, suku Yehuda, tukang kayu dari Nazaret. Ya kan? Terima nggak terima? Itu apa? Kamu nggak pikir itu nggak ajaib, saudara? Itu ajaib sekali bagaimana cara Tuhan bekerja, dan itu semua ditulis di dalam sejarah. Kamu tidak bisa memungkiri bahwa pernah ada yang Yesus, anak Yusuf, anak Daud, yang mati disalib. Seluruh dunia mengakui. Ya, kalau Anda menyangkal, berarti Anda suka hoax. Ya, karena semua tertulis dalam Talmud, tertulis dalam kitabnya orang Yahudi, tertulis dalam kitabnya orang Kristen, di dalam sejarah apapun. Ya, jadi tidak bisa terlalu banyak yang bukti-bukti yang Anda nggak bisa menyangkal bahwa Yesus itu disalib. Oh, diserupakan Pak. Ya, kamu diserupakan, kamu ngimpi. Diserupakan ngimpi. Kitab dongeng yang bilang diserupakan. Gimana cara nyerupakannya coba? Lalu kenapa yang diserupakan itu bisa bilang, hai ibu ini anakmu, hai anak ini ibumu. Dia sendiri lagi jeritan kesakitan. Masih ngurusin orang, ibunya orang. Kan? Akalnya nggak dipakai, iya kan? Akalnya nggak dipakai nih orang-orang Islam ini. Nah, kita balik ya. Alkitab menceritakan kebangkitan Israel. Pohon ara itu ya, di dalam Matius 24. Pohon ara dan pohon-pohon lain juga ya. Kita buka aja deh ya, biar mantap ya. Pohon ara dan pohon-pohon lain. Tariklah pelajaran perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, satu angkatan ini tidak akan berlalu. Ya. Dari Tuhan berfirman, pohon ara tidak akan berlalu. Katanya Kejadian 6, 120 tahun, saudara ya. 120 tahun, bukan 70 tahun, 120 tahun. Kapankah 120 tahun? Dari tahun 48. Dari tahun 48, maka paling lambat tahun 2060. Di dalam masa dari 48 sampai 2060, kita tidak tahu kapan saja bisa terjadi. Ya mungkin nggak mungkin tahun ini, nggak mungkin tahun depan, butuh waktu, ya. Tetapi kamu harus bersiap-siap, berjaga-jaga, ya, nggak boleh sembarangan. Kita nggak tahu kapan ya, saudara ya, kita nggak tahu. Perang 6 hari, ya, atau milchemet, lechem ya, dikata lechem milchemet, seset hayamim ya. Hari ke-6 kan hasisi kan, seset itu kan ke-6, yom hasisi ya. Nah itu hari ke-6, atau perang 6 hari, perang dalam 6 hari. Nah makna dalam simbolik Alkitab itu 6 hari adalah simbol dari penciptaan, ya. Simbol penciptaan, ya, dan pada hari ke-7 Allah telah menyatakan pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Saudara, perang ini adalah perang 6 hari ini, ya, melawan Mesir, Yordania, dan Suriah. Akibatnya apa, saudara? Israel kuasai Golan yang punyanya orang Suriah, Israel kuasai West Bank yang punyanya orang Yordania, Israel kuasai Gaza dan Sinai yang punyanya orang Mesir.
Ya, itu akibat dari perang 6 hari. Sehingga utuhlah negara Israel itu sebetulnya dalam perang 6 hari itu. Ya, selesai saudara. Ya, ajaib ya kalau Anda lihat ini ya, semua perang-perang ini tersusun rapi di dalam Alkitab. Ya, kalau Anda masih tidak percaya Alkitab, Anda kebangetan saudara. Perang Yom Kippur, ya, tahun 6 sampai 25 Oktober 1973. Ya, ini kan kalau Anda lihat Yom Kippur ini filmnya itu nanti Anda lihat di The Angel ya, judulnya The Angel di Netflix. Ya, Anda lihat filmnya, cikal bakal perang Yom Kippur ini ya. Musuhnya apa? Mesir sama Syria ya. Namanya Milhemet Yom Kippur, perang hari pendamaian. Saudara, di hari pendamaian ini, di Yom Kippur ini, Mesir tiba-tiba menyerang dan Israel lengah. Kenapa? Karena sudah ada false alarm, 2 kali false alarm. Dan yang ketiga ternyata beneran. Ya, ada false alarm 2 kali oleh si intelijennya ini, The Angel ini. Tapi untung tetap menang ya, akhirnya terjadi perdamaian Mesir dengan Israel, tapi Suriah nggak mau damai. Itulah sebabnya Gaza dan Sinai dikembalikan, tapi Golan tidak pernah dikembalikan. Ya, West Bank akhirnya kemudian dikembalikan ke Yordania, tetapi Golan tidak pernah dikembalikan karena Suriah terlalu belagu, nggak mau. Ya, Suriahnya belagu, saudara ya. Menarik ya. Nah. Lanjut ya. Saudara, menariknya dalam perang Yom Kippur ini ya, dalam Imamat 16 ayat 30 katakan, sebab pada hari itu harusnya diadakan pendamaian bagimu supaya kamu ditahirkan dalam segala dosamu. Saudara, di dalam tradisi Israel ya, Yom Kippur ini adalah hari yang suci, saudara ya, di mana orang Israel itu nggak boleh kerja, apalagi perang. Tapi kurang ajar ini ya. Kemarin Mesir sama Yordania dia serang. Lalu saat Yom Kippur ya, lalu kemarin 7 Oktober Hamas menyerang saat Simchat Torah, di mana Israel nggak boleh kerja harusnya. Ya, terus kemarin Israel nyerang Beirut saat Idul Adha, kalian misu-misu. Otaknya nggak dipakai kamu itu ya. Orang Islam ini memang otaknya nggak dipakai. Kalian orang Islam nyerang Israel saat Yom Kippur, dunia diam saja. Saat Simchat Torah, dunia diam saja. Ketika Israel nyerang kalian saat Idul Adha, kalian misu-misu. Otakmu dipantat, saudara. Iya dong. Otakmu namanya dipantat. Kamu udah pakai otak. Itu orang Islam ya. Kalau kamu nggak tinggal di Islam, memang otak kamu benar-benar dipantat tuh, di dalamnya pantat beneran tuh. Kalau kamu nggak ninggalin Islam tuh. Dengan fakta-fakta seperti ini ya. Dan bagi orang Yahudi ya, maka Yom Kippur ini, perang Yom Kippur ini seperti awakening day ya, hari awakening buat mereka. Mereka disuruh introspeksi, saudara. Karena harusnya itu ada yang kudus di mana mereka harusnya tenang di rumah introspeksi, tapi malah disuruh perang. Itu perang gede-gedean ya, luar biasa ya. Disitulah hari penyucian itu dosa, mereka biasanya dibaptis, mikveh, ya dibaptis. Lalu mereka jadi perang, korbannya cukup banyak ya saudara, tapi tetap yang menang Israel ya, yang menang tetap Israel. Nah, terus beberapa operation ya, operasi Kades, operasi Padang Gurun, ya atau operasi Padang Gurun namanya. Dari mana ini ayatnya saudara? Dari Bilangan 13 ayat 26. Mereka datang sampai ke Musa dan Harun dan kepada segenap umat Israel di Kades, ya di Padang Gurun Paran, di seberangnya jadi di Sinai, seberangnya Sinai Peninsula, saudara ya. Ini namanya Kades ini, saudara. Kades Barnea ya.
Nah, kalau sekarang namanya Kades itu, ini ya namanya Kades Barnea nih ya saudara ya. Kades Barnea. Seluruh wilayah ini namanya Kades Barnea itu ya. Wilayah yang di dalam ini namanya Kades Barnea. Di utaranya Gunung Sinai. Kalau Anda tanya Gunung Sinai yang benar itu yang ada di sini. Kalau sekarang kalau Anda ke Gunung Sinai, Anda diajaknya kemari saudara. Ya, tapi ini salah. Karena yang benar adalah ini. Nah, namanya Kades Barnea itu di sini nih, Kades Barnea nih. Di mana orang-orang ini ya muter-muter di padang gurun. Ya. Muter-muternya di sini nih, muter-muter di padang gurun nih. Ya. Nah, tetapi di dalam ininya, di dalam operasi padang gurun ini ngerebut ini ya, saudara ya. Kades Barnea ini ya. Wilayah itu ya. Wilayah yang segitiga ini ya maksudnya ya. Segitiga itu ya. Nah, dalam operasi Kades ini, saudara ya. Operasi Kades adalah operasi militer untuk invasi Sinai ya dalam krisis terusan Suez itu loh. Ya. Jadi seluruh Sinai Peninsula itu karena kan dianggap itu bagian dari Kades Barnea kan. Nah, kemudian tahun 1956 ya terusan Suez itu diambil, disepakati rahasia lewat protokol Sevres antara Israel, Inggris, Prancis. Israel menyerang Sinai, sementara sekutu Eropa memberi ultimatum agar mereka bisa campur tangan sebagai penegak perdamaian. Pasukan IDF di bawah Moshe Dayan melancarkan serangan cepat. Para trooper mendarat di Mitia Pass. Brigade Lapis Baja masuk menembus Sinai sehingga 10 mil dari terusan Suez. Dalam 100 jam, Israel menduduki Sinai, Gaza, dan pos strategis lainnya. Kemenangan militer hebat, namun intervensi AS dengan PBB masa Israel mundur akhirnya ya tahun 57 itu ya di dalam operasi padang gurun itu. Ya, lihat ini ya. Jadi sejarah Israel ya napakti lagi ya diulangi lagi ya diambil alih terusan Suez sampai ke terusan Suez ya. Itu menunjukkan kedikjayaannya Israel ya. Dan mereka belum pernah kalah, saudara. Mereka selalu mengalah karena apa? Negosiasi PBB. Mereka selalu mengalah, bolak-balik mengalah. Ya, tapi mereka tuh makin lama makin kuat di padang gurun itu ya. Operasi Salomo. Apakah operasi Salomo? Solomon Operation ya. Nah, ini didasari dari cerita satu raja 10 ya. Ratu Sheba mendengar tentang Salomo, lalu datang menguji dengan teka-teki. Ya, di dalam kenapa namanya bukan arti nama dari Salomo, tapi mengapa operasinya dinamakan operasi Salomo? Karena menurut mitosnya orang Yahudi, Raja Salomo berhubungan seks dengan Ratu Sheba, lalu punya anak. Nah, orang-orang Yahudi Ethiopia ini adalah anak-anaknya Salomo. Ya, nah Yahudi Ethiopia ini mengklaim keturunan langsung dari pertemuan Raja Salomo dan dari Sheba ya dalam satu Raja-Raja 10 itu ya. Jadi pemulangan mereka ke Israel sebagai simbolis jadi kembali anak-anak Salomo ke tanah perjanjian. Anda bisa nonton filmnya The Resort of the Red Sea ya, Resort. Ya, ini ya, Resort. Kalau tadi yang sebelum perang Yom Kippur ini, Anda bisa nonton filmnya, judulnya The Angel ya ini ya, The Angel. Ini ya, The Angel ini ya. Anda bisa nonton filmnya ini tadi ya, yang sebelum ini ya, sebelum Yom Kippur ya ada namanya Ashraf Marwan ya. Ashraf Marwan itu menantunya Presiden Mesir ya saudara ya. Nah ini ya The Angel sebelum Yom Kippur. Nah kalau yang tadi yang Operation Salomo itu Anda bisa cek filmnya namanya Red Sea Resort ya, The Red Sea Resort, The Red Sea Diving Resort ini ya. Ini ya The Red Sea Diving Resort ya. Ini bagus-bagus ini ya, rekomen Anda nonton ini bagus-bagus ya. Artinya ini bukan cuma sekedar hiburan, tapi Anda belajar sejarah juga ya. Ya keren ya.
Apa itu operasi Salomon tadi ya? Tanggal 24 sampai 25 Mei 25 Mei 91 di Addis Ababa, Ethiopia. Terus mereka diterbangkan ke Tel Aviv. Tujuan menyelamatkan Yahudi Beta atau Yahudi Ethiopia ya, Yahudi Beta namanya ya, dari kerusuhan sipil dan perang saudara. Ya, fakta utama yaitu 35 pesawat militer sipil termasuk El Al ya dan C-130 Hercules. Jumlah orang yang dievakuasi 14.000 orang dalam 36 jam, saudara. Gila, ini orang hebat sekali ya, orang-orang Yahudi. 14.000 orang dievakuasi hanya dalam waktu kurang dari 2 hari, 36 jam. Rekor ya, masuk Guinness Book of Record ya. Jumlah penumpang terbanyak dalam satu penerbangan, 1.088 orang dalam satu Boeing 747 yang dimodifikasi. Ngerti? 1.000 orang dalam satu Boeing ya, dimodifikasi dalam satu Boeing. Ya, dalam pemerintahan Ethiopia runtuh, kekacauan, risiko pembantaian kelaparan. Operasi dilakukan dengan bantuan Amerika, CIA, dan persetujuan tentara pemberontak Tigray saat itu ya. Speechless ya, ini operasi yang paling terkenal. Operasi Pilar Pertahanan atau Pillar of Defense. Ini cerita tentang tiang awan dan tiang api. Saudara, ini orang-orang Yahudi ini hebat ya. Saudara tahu ketika saya cerita bahwa tiang awan, tiang api itu malaikat Tuhan ya. Memang tertulis ya, tiang awan, malaikat Tuhan berjalan dalam tiang awan dan tiang api ya. Nah, itu ada ayatnya ya. Nah, ya seperti ini. Malaikat Tuhan berjalan dalam tiang awan dan tiang api. Malaikat Tuhan berjalan dalam tiang awan. Ya, Tuhan berjalan mereka pada siang hari dalam awan ya. Keluaran 13 ayat 21 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan Yehova berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu, saudara ya. Ajaib ya, saudara ya. Nah, lihat ya, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang, dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, berdiri mereka. Itu ya, itu saya bilang itu, ketika bilang Tuhan berjalan dalam itu, artinya malaikat Tuhan. Bahwa tiang awan itu adalah malaikat itu sendiri. Ya, malaikat itu bukan selalu makhluk yang pakai sayap, enggak, saudara ya. Bahkan keledai itu menjadi malaikat, orang itu juga bisa, malaikat itu bisa dalam bentuk apa saja, termasuk dalam tiang awan dan tiang api. Itulah sebabnya dalam doa berkat yang selalu saya ucapkan ya, bahwa Jehovah Sebaot yang menuntunmu ke tanah perjanjian, dia melindungimu di panas teriknya matahari dan dari dinginnya malam di malam hari, itu tiang awan tiang api itu, saudara ya. Nah, Operation Pillar of Defense ini ya, oleh orang Israel ini ya, the Pillar of Defense ya, dari kata Amud Anan atau pilar awan ya, saudara ya. Nah, lihat tanggal 14 sampai 21 November 2012. Tujuannya adalah menghentikan serangan roket dari Gaza. Inilah pertama kali ya, gila-gilaan Iron Dome itu berfungsi dengan gila, saudara ya, dengan efektif sekali ya. Ringkasan nanti tentang minggu depan ya, kita belajar. Kalau ini mudah-mudahan kita bisa selesai membahas malam ini ya. Diluncurkan setelah peningkatan tajam serangan roket dari jalur Gaza ya, oleh Hamas dan Palestina Islamic Jihad. Udah habis pakai PIJ ini ya. Dimulai dengan pembunuhan Ahmad Jabari ya, komandan militernya Hamas. Israel mentargetkan infrastruktur militer Hamas ya, peluncuran roket, gudang senjata dan jaringan terowongan. Sekitar 1.500 serangan udara dilakukan oleh Israel dan sistem pertahanan Iron Dome.
berhasil mencegah sebagian besar roket Hamas. Gencatan senjata sampai setelah 8 hari dimediasi oleh Mesir. Ya, gila ya saudara ya. Lihat ya Iron Dome ini ya, nanti kita minggu depan kita lebih detail ya. Iron Dome ini dimulai tahun 2007 ya, risetnya ya, oleh Rafael Advanced Defense System. Kemudian 2011 dicoba di Beersheba dan di Ashkelon ya. Kemudian 7 April 2011 sukses dalam pertempuran Iron Dome mencegat roket Gad yang di Ashkelon ke Gaza ya, dari Gaza yang ditembakkan ke Ashkelon dari Gaza. Lalu November 2012 digunakan dalam Pillar of Defense ya. Nah, itu nanti kita ini ya, ini tentang Iron Dome kita skip ya. Iron Dome itu juga ada ininya lagi ya, ada filosofi Alkitabnya lagi. Oke, sampai sini dulu saudara. Nanti kita lanjutkan lagi, ini yang modern ya, The Iron Sword yang di awal kemarin ya, sekitar 7 Oktober. Lalu Operasi Gideon dan sekarang adalah The Rising Lion ya, 3 operasi ini kita nanti lanjut. Oke, mungkin buat tanya jawab dulu ya, saudara-saudara kalau yang mau ini ya. Sambil saya bacakan juga ini ada kolektornya teman-teman, terima kasih. Ya, teman-teman yang kolektor di Rio Valentin, Suarda ABD, Van DR, Hill Hillary. Saudara jangan lupa viralkan ya, ini bagus banget ini ya. Saudara jangan lupa viralkan my opinion. Apakah konflik Israel Palestina menjadi pemicu PD3? Enggak, masih jauh ya. Tidak akan ya. Perang dunia ketiga ini nanti ketika Islam sudah runtuh. Ya, ini kan Israel kan perang dihajar kan, ini orang-orang Islam ini kan dihajar sama Israel. Lalu runtuh, tiarap semua orang Islam di seluruh dunia tiba-tiba tiarap semua, saudara. Nah, kemudian dunia kan damai itu, tapi ini perdamaian semu. Tiba-tiba orang Islamnya itu tadi ya, entah dimodali sama Cina, entah dimodali oleh Rusia. Ya, sama seperti Perang Dunia Pertama, orang Islamnya dimodali sama Jerman, Perang Dunia Kedua, orang Islamnya dimodali sama Hitler. Nah sekarang, Islamnya modalin siapa? Kalau menurut saya nanti Cina yang modalin. Ya, karena buat Cina musuh dari musuhku adalah temanku. Itulah masalahnya RRC itu ya. Jadi RRC itu adalah naga yang akan membangkitkan orang-orang Islam ini. Itu ya, MKS Nababan, udah ya tadi ya. Feli Purba, MKS Nababan, God bless you semuanya ya. Oke, kita lanjut ini. Ada Pulusi, silakan Pulusi. Sebentar ya. Shalom Pastor, selamat hari Minggu. Ya, saya mau bertanya tentang Habakuk. Ya, Habakuk 1. Mana mikrofonnya? Bentar ya, Pulusi ya. Ya, silakan ulangi lagi. Shalom Bapak Paul dan semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau bertanya tentang Habakuk. Habakuk 1 ayat 1 sampai 4 ya. Boleh saya baca, Pak? Boleh bacain langsung. Oke, baik. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, jadi pertanyaan saya di dalam ayat ini, apa yang membuat ya beban bagi Habakuk ya, dan apakah
kita juga merasakan beban rohani melihat kejahatan di sekitar kita. Yang kedua, mengapa Tuhan membiarkan Habakuk melihat kejahatan? Itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Tunggu sebentar, sebentar. Ini pertanyaannya retorika nih. Coba yang bertanya apa? Coba yang pertama tanyanya apa tadi? Apa yang menjadi beban buat Habakuk di dalam ayat ini? Karena kan dia berseru, berteriak, gitu, tapi Tuhan tidak menjawab gitu. Lalu yang kedua? Yang kedua, hukum ya, tadi hukum. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Ya itu. Minta penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ya, iya, apa yang dijelaskannya, yang perlu dijelaskan apanya. Bentar. Karena begini loh, itu kan Nabi, jelas namanya Nabi, dia nulis karena waktu itu ada penyimpangan. Lalu masalahnya di mana? Itu kan Yang Nabi. Ya. saya belum mengerti. Itu retorika saja yang pertanyaan dulu sih. Jadi gini loh, itu Nabi bersuara karena di situ ada penyimpangan tuh zamannya Habakuk itu, ya kan? Jadi ya, nah Nabi Habakuk itu terjadi ya menjelang kehancurannya kerajaan Yehuda kan. Jadi memang sudah ada penyimpangan, banyak sekali penyimpangan kejahatan-kejahatan di mana kalau ada nabi-nabi kayak saya nih bersuara kan yang berangus saya siapa yang berangus saya coba? Yang berangus saya siapa? Kan pemerintah Indonesia kan sama gereja kan? Iya. Iya itu sama saja tuh, Habakuk juga sama. Saya melihat ada kejahatan, gereja diam saja. Saya teriak malah diberangus sama PGI, sama Gilbert, sama pendeta-pendeta lain ya. Bahkan pendeta-pendeta Belanda pendeta Indonesia di Belanda aja takut sama saya kan. Nah itu loh. Sama itu, munafik. Memang gereja, memang begitulah. Orang-orang beragama itu memang bangsat dan munafik. Itu loh. Jadi itu retorika saja yang kamu tanya tuh. Ya sudah jelas itu nabi kan sudah jelas banyak nabi-nabi palsu. Habakuknya diberangus kan, para nabi-nabi itu diberangus dimasukkan penjara. Kayak saya kan, yang musuhin saya siapa saudara? Gereja. Ketika saya mengatakan kebenaran, gereja yang musuhin saya, ya kan? Itu sih. Jangan kita tanyanya usahakan yang tentang Israel ini ya, saudara ya, yang tentang Iron Sword ini ya, supaya kita bisa fokus. Jadi tidak ada kaitannya dengan peperangan di Israel, Pak? Nggak ada. Itu kan zamannya kerajaan Babel kan? Ya, itu zamannya kerajaan Babel. Iya. Terima kasih. Ya, itu zamannya ketika para nabi diberangus ya. Ya nanti kalau terjadi lagi mungkin akan tiba saatnya nanti menjelang akhir zaman lagi karena ada perulangan, selalu ada perulangan. Ya kan, nah sekarang juga sama ya. Kalau saya kan diberangus di Indonesia kan. Oleh siapa? Oleh gereja. Yang memberangus saya kan jadi gereja. Tuh. Oke. Tapi sebentar Pak, tapi kebanyakan orang Kristen juga selalu menyalahkan Israel gitu tentang peperangan ini. Itu yang membingungkan kita ya. Itu sih Pak. Terima kasih. Ya, karena orang-orang ini kan nggak belajar sejarah. Orang-orang Kristen ini nggak belajar sejarah. Dan mereka takut sama Islam dan mereka ikut-ikutan, sok-sok baik. Munafik. Ya, kalau saya melihat banyak orang ini sok baik, sok munafik. Oh, ini kan kasihan. Kalau kamu sudah diperkosa, kamu baru tahu rasanya. Ya, oh, ini kan kasihan. Harusnya gimana orang Israelnya? Ya berunding gundul muka yang udah bolak-balik gereja berunding. Nah itu kadang-kadang gereja itu munafik. Ya diajak berunding, nah gimana udah diajak berunding bolak-balik? Dan emang yang nyerang dulu Israel itu kalau diperkosa ada berunding, dibunuh lagi berunding lagi. Nah itulah munafik gereja itu loh. Gereja itu munafik ya. Gereja itu katanya Koden, gereja itu munafik. Makanya jangan pergi ke gereja. Lalu saya bikin gereja di Den Haag ya. Mereka pada nggak ngerti. Lalu kenapa saya bikin gereja? Ini kita bikin gereja bukan buat urusan seperti kalian gereja-gereja pada umumnya. Saya buat nampung orang-orang homeless.
yang mereka butuh kumpul-kumpul, butuh nyanyi-nyanyi. Ya, tapi gereja itu memang munafik karena dibangun di atas kemunafikan, di atas retorika dan ritual-ritual yang tidak ada gunanya, ritual-ritual yang kosong. Ya makanya banyak orang gereja-gereja yang munafik yang sok-sok anti Israel, belain itu tadi alirannya Martin Luther itu anti Yahudi, anti Semit, warisan dari anti Semit, ya itu ya Bu Lucy. Lanjut pertanyaan yang Terima lain. kasih. Pertanyaan yang lain yang kaitannya dengan ini dong, yang lebih ada lagi yang lain. Ayo nanya sebelum ini. Ya, Monang, silakan Monang. Selamat malam Pak Paul, saya mau bertanya. Ya, Ya, mengenai peperangan yang terjadi sekarang ini kan Pak Paul tadi kalau menurut saya, pengertian saya itu berusaha mengatakan bahwa penggenapan dari nubuat itu dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini pada detik ini. Bahkan naga itu juga akan kembali menyerang gitu. Bahkan itu yang tadi Pak Paul juga mengatakan bahwa Iron Dome itu merupakan suatu nubuatan yang kalau menurut saya itu di Wahyu 12 ya Pak ya kali ya. Nah, apakah itu memang ada hubungannya Pak? Kalau menurut pendapat Pak Paul gitu. Iron Dome itu bukan Wahyu 12 nanti minggu depan kita jelaskan ya. Nah, kita jelaskan Iron Dome itu. Kalau tentang Iron Dome nanti minggu depan karena itu nanti topiknya panjang Monang. Oh, Panjang. oke Pak, oke. Minggu depan ya. Saya khusus membahas Iron Dome itu ya. Tapi bukan dari Wahyu 12. Mazmur 91 pernah kita bahas ya dulu ya. Di awal-awal saya dulu nge-zoom itu ya. Di awal-awal itu pernah saya bahas khusus Iron Dome, tapi dulu masih belum lengkap ya. Ini saya bahas lengkap sekali nanti minggu depan ya. Saya udah udah saya rapikan. Nah, Iron Dome ini ya sedikit teknis ya, tapi nggak banyak karena saya kan bukan ahli militer. Tapi saya hanya cerita background Alkitabnya dan nubuatan para nabinya. Nah, juga sama dengan ini ya yang hari ini, background Alkitab dan itu para nabinya. Lanjut, ada pertanyaan lain. Ada lagi yang lainnya? Ya, Theodor, silakan. Selamat malam, Pastor Paul. Ya, Boleh tanya tentang Golden Gate yang di Yerusalem, Pastor? ya, gimana? Itu kan ditutup sejak zaman kekhalifahan. Nah, seperti yang saya ketahui, ketika Mesias datang, masuk Yerusalem, Mesias akan lewat ke Golden Gate itu. Apakah Golden Gate itu suatu saat nanti akan dibuka kembali? Sebentar. Mesias datang, Yesus itu sudah lewat Golden Gate itu loh. Oh iya, 2000 tahun yang lalu. Iya, itu dari kenapa ya? Yesus datang nanti di nama seluruh dunia akan lihat ketika Yesus datang. Dia akan menjemput kita di atas awan, dia bilang begitu kan. Lalu ketika dia datang ke dunia itu perang. Bukan Golden Age lagi ceritanya. Itu ada salah ini ya, ada lihat rajamu datang Yerusalem dengan kuda yang muda, kuda yang masih muda, bagal yang masih muda itu kan, yang belum pernah ditunggangi. Nah, itu adalah cerita Mesias yang pertama datang. Nah, yang kedua nanti, wah ini udah perang ceritanya. Itu. Ya, Pak.
Jadi kedatangan Mesias itu dibarengin dengan pengangkatan orang percaya sekaligus perang. Ya, itu ya. Iya. Nah itu nanti perang dunia ketiga tuh. Yang kamu cerita ini nanti perang dunia ketiga. Pak Paul, Ya, eh, nanti Mesias yang akan maksud saya ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, apakah tiga dimensi seperti 2000 tahun yang lalu atau bagaimana? Maksudnya ketika datang Mesias dalam tubuh datang. kemuliaan. Nah itu dia. Apakah Yesus Mesias datang itu nanti berupa orang atau berupa ambience atau berupa sesuatu simbolis gitu kan maksud kamu kan? Nah ini susah ini. Ketika Yesus datang, apakah berupa orang atau berupa simbolis? Kalau yang saya yakin berupa orang. Sama seperti Yesus itu kan. Ya. Kalau yang saya yakin itu berupa orang. Dia akan menjadi benar-benar panglima, jadi ini ya, jadi penghulu perang. Ya Pak Paul, terima kasih. Mengerikan sekali ya, karena bisa ada banyak sekali penyesatan. Semua orang bisa ngaku-ngaku Mesias. Ya. Ini kan mengerikan sekali ini. Masa-masa ini akan mengerikan sekali. Ya, Stefanus. Stefanus, mikrofonnya dinyalakan. Ya, selamat malam Pak Pastor. Shalom semuanya. Shalom. Saya ingin bertanya tentang pola Pak. Pola yang ada di dunia ini kan Pak Pastor juga sempat mengatakan bahwa ada keberulangan. Berarti kan ada pola ya Pak ya. Dan pola itu juga suatu saat pasti akan berhenti seperti yang juga diwahyukan dalam kitab Wahyu. Dan kalau saya perhatikan bangsa Israel ini kan mengalami 3 kali ya pembuangan, yaitu di Mesir, setelah itu di Babel, dan yang terakhir adalah yang 2000 tahun sampai saat ini, dan akhirnya mereka sudah berkumpul. Lalu ada 2 pola lagi di mana bait Allah itu sempat dirubuhkan dan juga dibangun gitu. Dan kalau kita total itu berarti ada 3 pembuangan dan 2 kali pembangunan bait Allah, berarti ada 5 kali pola, walaupun itu secara total. Namun yang keenam ini apakah bisa kita katakan bahwa itu adalah yang nanti yang pada saat zaman antikris nanti, Pak? Polanya pertama adalah Israel yang di Mesir itu bukan dibuang loh. Tapi waktu Israel pergi ke Mesir, karena mereka pergi ke Mesir diselamatkan dari kelaparan. Tetapi tanah perjanjian itu kan disiapkan untuk mereka. Tetapi ketika Israel dibuang pertama kali di Babilonia, ya itu adalah benar-benar pembuangan di exile. Karena dosa-dosanya. Dan pembuangan yang kedua adalah ketika terserak ke seluruh dunia. Itu dinubuatkan dalam Ulangan 30. Ya. Dalam Ulangan 30 itu dinubuatkan bahwa sekalipun kamu terserak sampai ke ujung-ujung dunia, katanya ya, kamu nanti akan dikumpulkan. Ya, kalau kamu bertobat dan disunat hatimu, sekalipun terserak ke ujung dunia. Nah, kalau yang kamu tanya nanti yang ketiga nanti gimana nih, yang menjelang akhir zaman. Loh, Israel itu perang habis-habisan dengan seluruh dunia loh. Perang dunia ketiga ini, ya, kalau perang dunia pertama, ya, yang menjadi center itu sebenarnya adalah Timur Tengah karena dominasi Inggris. Ya, dominasi Inggris terhadap wilayah Timur Tengah. Perang dunia yang kedua sebenarnya adalah isunya adalah Zionisme. Ya kan? Walaupun Hitler punya ambisi sendiri, tapi intinya adalah Zionisme. Kalau perang dunia pertama adalah Timur Tengah karena Ottoman Turki itu ya. Ottoman Turki itu. Perang dunia kedua, isunya adalah Zionisme. Perang dunia ketiga,
isunya adalah sama. Gunung Sinai kan. Orang-orang Israel yang tinggal 144.000 ini yang menjadi orang-orang benar-benar orang-orang yang mengerikan ya saudara ya. 144.000 orang kudus. Itu benar-benar jadi kayak special force-nya mereka. Ya. Itu yang akan menjadi pengikut dari Mesias. Ya. Apakah mereka dibuang? Enggak. Karena kan mereka ada dua saksi Allah, orang Yahudi dengan orang Kristen. Itu. Jadi kalau tanya apakah itu pembuangan, enggak. Menurut saya enggak begitu. Menurut saya ya, tapi kan orang bisa menafsirkan yang berbeda ya. Tadi kamu aja punya tafsir yang berbeda tadi ya, enggak salah. Cuman menurut saya enggak begitu. Tafsirnya enggak ke sana. Kalau tadi Bu Lucy, tafsirnya dia Habakuk itu akan terjadi lagi kan? Perbuatan Habakuk enggak ke sana. Itu kan mengapa orang Kristen tidak mau, banyak orang gereja malah ikut-ikutan benci Israel, karena goblok. Karena dia tidak belajar yang benar. Kayak Martin Luther, ya dia sudah belajar mentok, tapi kan Martin Luther hidupnya tahun 500 tahun yang lalu kamu mau cerita hal yang sama kan konyol kan. Sementara di zaman modern dengan segala macam pengetahuan yang kita punya. Nah itulah kesalahannya gereja-gereja yang dogmatis itu begitu ya. Dia tidak bisa keluar dari box, dikungkung oleh dogma. Tadi pertanyaannya si Bulus itu tadi ya. Nah, kita harus belajar keluar dari dogma dan kita lihat Alkitab itu tidak mengajarkan kita di framing dogma loh. Yesus itu tokoh yang dalam tanda kutip ya rebel. Bagi para pemuka agama saat itu dia rebel. Tapi bagi sebuah science, Yesus itu keluar dari box loh. Out of the box ya. Ya. Nah itu yang sekarang ini kita mencoba out of the box. Keluar dari framing dogma. Banyak yang komplain sama saya ya, karena kita tidak suka dengan ritual-ritual itu. Kita tinggalkan semua ritual-ritual itu kan. Saya kira itu, Pak Stefanus. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya. Bu Marta, silakan, Pastor Marta. Iya, Pastor Paul. Saya kalau melihat perang Israel yang ada saat ini, itu juga kalau kita baca di dalam Mazmur ya, Pastor Paul, di sana juga seolah-olah mereka sudah dituliskan seperti ini, Pastor Paul, di dalam Mazmur 83 ayat 45 ya. Saya baca. Mereka mengadakan permusakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi, dan seterusnya. Iya, betul. Jadi saya pikir memang sudah dinubuatkan ya Pastor Paul ya. Jauh-jauh mereka telah membuat rencana yang licik gitu loh Pastor Paul. Nah, seperti ini orang Yahudi, umat Israel, apa juga mereka tahu kan pakai Torah ya, pakai Alkitab yang sama dengan yang kita punya ini, Pastor Paul. Apakah mereka juga mengerti atau membaca dan menyadari hal ini bahwa mereka sedang ada permufakatan dari orang-orang yang mau melawan mereka dan mau menghapuskan nama Israel itu. Apa mereka tahu? Terus kira-kira apa reaksinya gimana? Atau mereka mulai mencari kebenaran, mencari dan percayalah kepada
Mesias itu, atau terus dia lebih tahu kitanya daripada Israel aslinya, itu loh Pastor Paul yang saya ingin tanyakan. Kita itu tidak mungkin lebih tahu daripada Israel asli loh. Itu sorry ya, itu saya ujuk-ujuk, bukan saya menghina atau terlalu menganggap Israel ini terlalu hebat, fanatik, enggak. Kita itu tidak mungkin lebih tahu dari Israel. Paulus bilang kita ini hanya tahu samar-samar loh. Lalu mengapa Israel tidak mau bertobat? Karena kita mengenalkan Yesusnya salah. Kan bolak-balik saya ngomong. Tapi kalau ada persepakatan dunia melawan Israel, itu selalu terjadi karena Yusuf itu kan Israel kan? Ya kan, Yusuf atau Efraim disebut anak yang sulung. Dia kan membuat iri hati saudara-saudaranya yang lain. Artinya seluruh dunia iri kepada Israel karena sebagai bangsa pilihan. Dan entah mengapa Israel yang memang membuat iri bangsa-bangsa, entah kenapa kok orang Islam ini benci banget sama orang Israel. Entah mengapa tiba-tiba kelompoknya si Calvin sama si Luther ini benci banget sama Israel. Entah mengapa. Ya, bisa terjadi begitu. Entah mengapa si Katolik Rom ini, yang orang Israel itu bilangnya Edomit ya, kaum Edomit ya, orang-orang Roma ini kan, bisa benci banget sama Israel. Apa yang salah dari Israel coba? Israel ini salah apa coba sama gereja? Kenapa gereja itu benci banget? Israel salah apa sama orang Islam? Sehingga gereja-gereja yang masih ikut-ikutan membenci Israel tidak mungkin akan mengerti apa-apa tentang firman Tuhan, tentang akhir zaman, tentang sekarang, tidak mungkin. Jadi, apakah kita nanti yang ngajari Israel? Enggak. Nggak bisa, karena ada satu rahasia klasik dalam Torah yang tahu hanya mereka. Dulu saya sering bilang ya, kalau di kelas-kelas, makanya saudara ikutin kelas apologetik, kelas-kelas kita ya. Kita nanti ada Hagios Bible College angkatan keempat bulan Januari, tapi juga kita sekaligus buka Master of Arts. Ini berbeda ya. Yang Hagios Bible College-nya itu buat 3 tahun, Master of Arts cuma setahun, tapi padat Anda harus ikut yang S1 dulu, nanti Anda baru ngerti. Ya, jadi segera daftar ya, segera daftar. Mau daftar paralel juga boleh, dua-duanya. Ya, tapi yang satu 3 tahun, yang satu cuma setahun. Yang setahun dulu padat banget, ya padat banget ini ya. Saya banyak kasih video-video banyak banget. Nah, maka yang pengetahuan tentang Alkitab, tentang ramalan akhir zaman, nubuatan, rahasia itu yang pegang Israel. Ya, tapi penggenapannya kita yang pegang, saudara. Penggenapannya kita yang pegang, orang-orang Kristen. Jadi kita sama orang Israel saling ngunci nih sekarang nih, sama orang Yahudi. Kalau dibilang kita lebih rendah, enggak lah. Tapi Paulus bilang, kamu yang batang asli saja dipotong, apalagi kamu cuma cangkokan. Artinya Rasul Paulus juga mengakui bahwa tetap orang Yahudi ini megang kuncinya, yang pegang peranan utamanya kan. Yang asli saja dipotong, apalagi kamu cuma cangkokan, kamu jangan meninggikan diri. Nah itu loh. Tapi kan sekarang kita meninggikan diri kan, orang-orang Kristen banyak kan merasa lebih tinggi dari Israel. Enggak lah, enggak bisa. Karena ini masalahnya bukan masalah kasta. Ini masalah adalah orang dipercaya apa nggak dipercaya. Tidak ada satupun orang Kristen yang bisa dipercaya sebuah rahasia seperti Israel. Kapasitasnya memang sudah begitu, memang diciptakan dengan penderitaan yang luar biasa dan kapasitas yang luar biasa. Kan makin menderita, makin mereka tertempa dengan kehidupan. 2000 tahun bayangin. Ya hilang tapi bisa utuh. Dan bangsa ini adalah salah satu bangsa di antara sedikit bangsa yang paling tua. Salah satu kan Cina, ya bangsa yang paling tua kan Cina. Apakah Eropa bangsa tua? Enggak, udah berganti. Kalau Cina kan enggak, tetap dengan budaya 4000 tahun yang lalu masih. Mesir udah ganti, saudara. Udah jadi Arab. Turki udah jadi Arab. Aslinya kan orang Het gitu ya. Tapi udah ganti. Orang Syria udah ganti. Orang Irak udah ganti. Ya, orang Amerika apalagi.
Tapi hanya kalau saya hitung ya cuma belum tahu ya kalau yang lainnya ya. Saya baru tahu cuma Cina sama Israel peradaban paling tua di muka bumi. Cuma dua ini peradaban paling tua. Bukan Turki, bukan Syria, bukan Irak, apalagi Arab, bukan juga Mesir, bukan. Tapi hanya Israel dan Cina peradaban paling tua di muka bumi. Itu Bu Marta. Jaib ya. Jadi seperti anak Yusuf itu ya Pak Pastor Ya, ya, yang Yusuf rumahnya seperti Yusuf ngomongnya. iya, dengan kakak-kakaknya dia direndahkan, juga dibenci ya, merasakan ini itu, tapi dia mendapat istimewa gitu ya Mas. Terus ada Pastor Paul, kapan hari pernah saya dengar, tapi kok saya lupa ayatnya, yang mengatakan seperti ini. Maksudnya kalau orang Yahudi itu dia melakukan Taurat itu dia selamat begitu, Pastor Paul. Enggak, saya Kalau nggak percaya. kalau kita harus bagaimana ya? Jadi Ada gini, ayat yang bukan, mengatakan gini, kamu harus percaya kepada Torah. Tapi di dalam percaya kan harus berusaha melakukan, karena kita percaya dalam segala kelemahan kita. Tapi harus percaya, karena Torah itu nanti tentang kedatangan Mesias kan, inti dari Torah itu kan. Torah dan para nabi itu kan kedatangan Mesias. Kamu harus percaya. Jadi, kenapa para nabi diselamatkan? Mereka banyak bikin dosa juga, tapi mereka percaya kepada nubuatan Mesias itu. Mereka menanti-nantikan. Itu masalahnya. Jadi, apakah orang Yahudi selamat? Ya selamat, tapi mereka harus percaya dan melakukan Torah. Ada orang Yahudi yang tidak melakukan Torah, ada orang Yahudi yang melakukan Torah, tapi dengan tidak percaya. Melakukannya cuma karena melakukan saja, karena tradisi. Itu Bu Marta. Kan percaya hanya melalui Yesus kan, lalu orang Yahudi bagaimana dong? Percaya tetap selamat kalau dia percaya dan melakukan Torah. Bukan cuma melakukan, bukan juga asal percaya dan melakukan. Dan Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, bukan karena melakukan, tetapi karena dia percaya. Tapi dalam percayanya itu juga melakukan. Itu loh. Kalau kita percaya kepada Yesus, percaya bukan sekedar percaya dan melakukan, bukan cuma melakukan seperti orang humanis, tetapi kita juga percaya dan kita melakukan karena ada standarnya kan. Standar yang kita lakukan. ya, Pastor Paul, lagi satu Pastor. Boleh. Kalau tadi yang dikatakan kalau Tuhan Yesus datang itu bisa langsung dilihat gitu ya Pastor Paul. Misalkan itu kalau dia datang di awan-awan itu satu kali dalam sekejap waktu itu dan semua mata melihat begitu ya Pastor Paul ya. Ya. Jadi semua bisa melihat itu Pastor. Sekali, bukan berkali-kali ya, bukan antar jemput kayak travel. Tapi sekali. Mengapa bisa segenap seluruh mata memandang? Karena ada broadcast. Ada broadcasting kan, baik melalui TV, segala macam yang media sosial, pokoknya broadcasting dan semua lihat. Dan nggak terbang, dan bukan terbang. Kita nggak tahu ya Pastor ya. Berubah di tempat kita, dirubah langsung. Dan kita ketemu, karena Yesusnya itu kan 3 dimensi, bukan sekedar dimensi, 3 dimensi. Di tempat kita berada kita dirubah dalam sekejap mata, snatch. Ya, yang bilang rapture itu kata snatch itu, dirubah dalam sekejap mata. Bukan terbang ya. Di awan-awan apa awan-awan? Bukan awannya Sunggokong, tapi Sekinah glory. Jadi kita semua akan dipenuhi dengan Sekinah glory sama dengan Tuhan. Langsung saat itu juga. Ini saya lagi sama Ana nih.
Kita lagi di depan lagi ngobrol sama orang Arab tetangga. Tiba-tiba kami berdua dalam tubuh kemuliaan. Kita ngomong dalam tubuh kemuliaan. Orang-orang ini kemudian ya jadi ininya kita. Terus kita bisa penuh kuasa tuh di situ. Di situlah ketakutan, terjadi ketakutan di seluruh dunia kan, terjadi permusuhan kan. Seluruh dunia berusaha memerangi kita kan. Perang besar-besaran. Tapi kan Yesus ada di muka bumi ini. Ya kan? Nah, dengan 144.000 orang kudus itu tadi kan. Antikristusnya dibunuh. Ya. Lalu kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kita ngambil alih. Ambil alih langsung, ambil alih pemerintahan karena kolaps. Seluruh dunia kolaps kan. Nah, lalu kita ambil alih pemerintahan. Mau nggak mau orang-orang ini akan nurut sama kita. Kenapa nurut? Kita kan manusia setengah dewa. Dia lagi sakit, aduh gimana nih ini kita berdua, kita cuma oleskan tangan, tumpang tangan orang itu sembuh. Gimana orang itu nggak ikut kita coba? Ya kan? Ketika ngomong, aduh ini nggak ada makanan, terus kita rubah batu jadi roti. Gimana orang ini nggak ikut kita? Dengan sendirinya dia nurut. Ya, itu rekonstruksi yang dalam film yang saya lihat ya. Penglihatan saya itu begitu. Dalam penglihatan saya itu seperti itu. Jadi ada di sini di muka bumi ini kita dirubah set. Lalu orang-orang ya kita tumpang tangan kita apa orang langsung bertobat. Bukan bertobat langsung percaya pada kita bukan pada Yesus. Kan orang-orang ini kan dari rubah pakai jelata terus kita bikin berbagai macam tanda ajaib. Orang-orang ini percaya pemerintahannya kolaps semua. Antikristus bahkan Islam itu udah terakhir, udah nggak ada. Islam itu udah selesai, tiarap itu udah bukan cuma tiarap tapi udah mampus, udah semua ideologi Islam itu udah mampus. Semua ideologi dominansi manusia itu sudah habis. Itu Ya, kacau balau, Pastor. kacau balau. Ya, itu ini terakhir ya. Thank you, Lagi terima kemana? kasih. Bapak. Sudah, Oke, terima Pak kasih. Binsar terakhir ya, Pak Binsar terakhir. Nanti kita lanjutkan Iron Sword sampai Gideon Chariot sama ini ya, Operasi Yosua, dan yang terakhir ini, Rising Lion ya. Silakan Pak Binsar. Ya, salam Pastor Paul dan teman-teman semua. Tema kita hari ini, Pastor Paul, apakah ada kaitannya dengan Yesaya 60? Tentang apa yang bagaimana? Aduh, ini sedang puasa makan dan bicara di hari kelima. Tolong itu Lucy aja yang bacakan. Wah, jangan deh kalau begitu, ganti aja. Jangan bawa-bawa keyakinanmu ke sini, jangan ya. Oke, skip aja ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ya, Iron Sword ya. Lompat lagi, nggak bisa. Ya, Operation Iron Swords ini ya. Operation Iron Swords atau disebut dengan Avurot Birot Cell ya. Avurot Berat Cell ya, adalah nama kode IDF untuk ofensif besar-besaran terhadap Hamas di Gaza 7 Oktober ya. Mulai dari 7 Oktober ini ya. Wah, ini yang seru ya. Saudara, mengapa disebut dengan Swords of Iron atau Avurot Berat Cell ya? Merupakan ofensif besar-besaran, operasi udara, darat, laut ya, dan cadangan darurat, menyerang infrastruktur Hamas di Gaza, memulihkan kendali, menyerang balik infiltrasi Hamas, melibatkan ribuan serangan udara dalam beberapa hari pertama, dan mobilisasi pasukan cadangan besar-besaran. Saudara, dimulai dari di dalam 1 Samuel 13 ya. Dalam 1 Samuel 13 itu, dulu orang Israel itu nggak bisa bikin pedang, saudara ya. Lalu pedangnya dari mana orang Israel? Dari ngerampas orang Filistin atau pesan sama orang Filistin, beli. Karena orang Israel tidak bisa bikin pedang.
zaman itu ya, di dalam 1 Samuel 13 itu ya. Nah, Iron Dome artinya kan perisai. Ya, nanti minggu depan lah ya, pokoknya Iron Dome itu minggu depan. Iron Swords adalah pedang. Ada perisai, ya, ada perisai, ada pedang, ya. Ini menandai suatu pertahanan, cuman bukan defense. Selama ini kan Israel defense force, bertahan, ya kan. Tapi sekarang menyerang. Beberapa orang menyebutnya dengan pernyataan politik sistem pertahanan nggak cukup, kita harus menyerang balik. Artinya apa? Pertahanan yang terbaik adalah ofensif katanya ya. Defense yang terbaik adalah offense. Katanya begitulah istilahnya ya. Apapun segala jargon-jargonnya. Tetapi intinya, kalau tadinya IDF itu artinya Israel Defense Force, nah sekarang bikin namanya pedang. Selama ini semua operasinya Israel itu adalah operasi yang defense. Lalu 7 Oktober 2023 si Benyamin Netanyahu bilang, saudara, anahnu bemelahama, kita dalam keadaan perang. Kita serang habis-habisan. Makanya nggak mau berhenti sekarang, nggak mau berhenti. Ini baru selesai di Gaza, lambung lagi sama Iran. Sama kemarin sama Beirut, sama Hezbollah, sama Houthi, ini sama Iran. Offense sekarang dia nggak mau dengerin PBB, nggak mau dengerin seluruh dunia, nggak urusan dia. Ya, selama ini aku hanya defense. Kali ini udah saatnya aku bikin pedang. Ya, katanya tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Ya, sebentar ya, ayatnya di mana ya? Tempalah mata bajakmu. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang ya. Tempalah mata bajak menjadi pedang. Jadi ada yang tempalah pedang-pedang akan ditempa menjadi mata bajak. Nah sekarang tempalah mata bajakmu menjadi mata pedang ya. Mengubah alat pertanian ya. Tempalah mata bajak menjadi pedang ya. Yoel 3 ayat 10. Di dalam Yoel 3 ayat 10 ya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya. Menarik sekali ya. Menarik sekali. Orang Israel yang tadinya tidak mampu membuat senjata pedang dalam 1 Samuel 13, lalu akhirnya mereka menempa mata bajaknya menjadi pedang. Mereka bisa menjadi pembuat senjata. Dan sama halnya dengan hari ini ya. Seluruh dunia beli teknologi persenjataan dari Israel. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan sistem persenjataan Israel. Dan Alkitab sudah menubuatkan. Ya. Nanti ada masanya ya, tempalah semua mata pedangmu menjadi mata bajak. Artinya udah zaman damai. Ya, tapi ini sekarang mata bajak semua yang ada, yang buat cari makan dijadikan pedang buat offense, nyerang musuh. Kan ajaib ini ya. Saya kalau ngikutin ini, saya bilang, aduh Tuhan, ini memang perjuangan. Kalau kamu melihat bangsa Israel, itu adalah metafora dari kehidupan pribadi kita, saudara. Nangis kamu kalau melihat ya, dari dibuang, saya juga yang saya merasa dibuang dalam tanda kutip oleh Tuhan. Ya 4 tahun, saudara, Tuhan tidak bicara sama saya. Saya hidup sendirian. Ya, hancur-hancuran. Mau datang sama pendeta Nedan Sisan, saudara ya, yang ngerumukin saya juga pendeta juga, yang menghancurkan hidup saya, ya. Dan itulah saudara ya, kehidupan Israel itu seperti kehidupan metafora kehidupan kita, ketika kita jauh dari Tuhan, ya bahkan orang-orang pun udah nggak mau sama kita lagi, saudara-saudara, ayah ibu kita meninggalkan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Itu ayat masnya Ana tuh ya, selama 4 tahun itu ya. Sekalipun selama 4 tahun, selama dari 2004 ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Sedih saudara ya. Kita hidup sendirian ya. Nah, kita hidup sendirian beneran saudara ya. Nah, inilah Iron Sword ya. Tuhan ajarin.
Lihat ya, sebuah transisi taktik militer Israel. Ya. Nah, kalau kita lihat nanti ada lanjutannya operasi busur dan panah ya. Busur kau sediakan, panah-panah dijadikan terang ya. Simbol busur dan panah. Cuman ini nggak terlalu ini ya nanti entar. Nah, skip dulu ya busur panah. Kita lihat ini operasi Gideon ya. Operasi Gideon adalah ketika orang-orang Israel mau perang, tapi ada 20.000 itu disuruh pulang semua, cuma 300. Cerita ini diambil sama Al-Quran, salah kutip saudara ya. Jadi Talut ngelawan Jalut. Ya, disuruh lari cuma 300. Rupanya si Muhammadnya lagi ngantuk waktu ngutip kisahnya Gideon ini ya. Ya. Talut dan Jalut nih ya. Talut dan Jalut. Dalam Al-Quran ini ya, saudara ya. Kisah Talut dan Jalut ya. Representasi sosok pahlawan ya. Kisah Talut dan Jalut. Ya. Kisah Talut dan Jalut. Namun nafsu menguasai sebagian pasukan Talut, mereka melanggar perintah. Dari 70.000 pasukan hanya 300 saja yang mematuhi Talut. Mereka berdiri dari orang saleh ya. Lihat kehendak Allah segala macam. Cerita ini ada di dalam ya. Serangkaian kisah Samuel, Talut, Saul, Jalut, Goliat ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 246 hingga 251. Al-Baqarah 246 ya. Lihat Al-Baqarah 246. Ya. Apakah kamu tidak memperhatikan ya? Angkatlah kami, lihat ya, nabi mereka. Sebentar ya. Oh bukan ya, bukan ini ya. Oh bukan ini ya. Ini nggak ada ayat Al-Qurannya nih. 249 ya. 249 ya. Kelewat tadi kita ya. Lihat ya, Al-Baqarah 249 ya. Tatkala Talut keluar membuat tentaranya, sesungguhnya Allah menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu yang minum airnya, bukanlah ia pengikutku. Barang siapa tiada meminumnya, kecuali mencedok seceduk tangan, dia pengikutku. Ya. Nah, lalu ternyata ada 300 orang saja ini ya, katanya ya, di sini ya. Hanya 300. Mana ya tulisan 300 ya nih? Mau gitu ya. Di situ ya pokoknya ya itu nanti cari. Nah, jadi saudara di dalam cerita Talut dan Jalut ini nanti ya. Ini ya. Apa Anda mau? Nah ini ya. Nih. 300 orang sudah jumlah perang Badar ya. Pasukan Talut menyeberangi sungai yaitu 300 sekian katanya ya. Ini tadi cari ayatnya nggak ketemu ya, tapi 300 orang itu ya. Semua cerita tentang 300 orang. Ya. Nah, sementara pasukan Raja Talut hanya 300 orang. Ya. Nah, saudara, ini ada di dalam Gideon ketika suruh perang ya. Gideon ngumpulin pasukannya, ya ternyata Tuhan cuma izinkan 300 saja. Makanya namanya operasi Gideon.
Nah, operasi Gideon ini adalah sebuah operasi yang menggambarkan bahwa hanya dengan sedikit tentara untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya. Biasanya special force-nya yang dikirim. Ya, seperti Brigadi Golani, ya, operasi Gideon yang pertama Brigadi Golani. Terus Gideon Chariot, ya, yang kemarin. Jadi hanya kirim pasukan perintis saja, saudara. Bukan pasukan perintis, tapi pasukan khusus untuk membebaskan sandera, untuk membersihkan, gitu ya. Jadi nggak besar-besaran, Iron Sword kan gede-gedean itu kan, darat, laut, udara kan. Tapi ini hanya sebagian saja yang dikirim. Nah itulah, tutup ya, berisik kan. Nah itulah operasi Gideon. Dan itu diambil bahwa begitu rapi sekali ya orang-orang Yahudi ini, dia semua strategi perang mereka, semua strategi kehidupan mereka mengambil dari Alkitab, dituntun oleh Alkitab, saudara. Ya, nah ini ya. Operation Gideon Chariot juga sama ya, 16-17 Mei kemarin, menguasai wilayah Gaza yang lebih luas. Sebentar. Sebentar ya, ini ada Operation Moses ya, sebentar. Ini kelewat nih. Sebentar nih, ada yang kelewat ya. Ada yang terlewat saya nih. Kenapa terlewat ini? Nah ini ya. Nah ini ya. Loh, kok hilang? Oh ini benar. Ya, berikut penjelasan lengkap. Kalau tadi kan diambilnya dari Hakim-Hakim 7 ayat 7 ya. Hakim 7 ayat 7 sama di Al-Baqarah 246 sampai 256 tadi itu ya, yang kita Talut sama Jalut yang disuruh lari nyeberangi sungai, lalu minumnya dicedok 300 orang. Salah ngutip itu si Muhammad ya, saudara. Talut sama Jalut nggak pernah bikin begitu ya. Ini Gideon yang di dalam Gideon 7 dengan 300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu, katanya Hakim-Hakim 7 ayat 7. Ya. Artinya dengan pasukan yang kecil tapi akurat ya. Itu mulai tahun 48 ya, namanya Haganah Golani Brigadi Golani atau namanya Haganah ya, Pak. Cikal bakalnya pasukan khusus Sayetet ya, atau Irgun. Tujuannya merebut Bait Shean ya, membersihkan lembah Bait Shean. Sekarang namanya Sinbad ya, saudara ya. Ada lagi namanya Brigadi Sinbad. Sinbad juga sama, itu pasukan kecil sekelompok tapi bersih ya, buat bersihin itu ya. Nah, hasilnya kota direbut, banyak penduduk Arab mengungsi, wilayah tersebut jadi bagian Israel, menemukan dari Plan Dalet sebelum deklarasi kemerdekaan itu ya. Sebelum deklarasi kemerdekaan, ada namanya Brigadi Golan atau Haganah Operasi Gideon. Dengan sedikit orang untuk mempersiapkan semuanya ya. Nah, ada juga Gideon Chariot ya, yang kemarin dilakukan ya, Gideon Chariot itu. Sinbad ya, Brigadi Sinbad. Nah, lalu ada lagi Operasi Yosua. Lalu rakyat bersorak, tembok runtuh, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Yosua ini adalah pemimpin. Yosua ini adalah, ayat ini sebenarnya adalah, Yosua ini adalah penggantinya Musa, saudara. Pertama kali operasi namanya Moses Operation ya, untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Sudan ya, mengevakuasi yang di Sudan, lalu operasi, jadi sebelum ada operasi Salomo itu, ada namanya operasi Moses, operasi Yosua, dan operasi Salomo. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Yahudi Beta dari Afrika. Ya, kalau operasi Moses dan Yosua dari Sudan,
Kalau yang Salomo itu yang dari Ethiopia, ya. Operation Moses itu 84-85 mengevakuasi 8.000 Yahudi beta Israel dari Sudan, ya. Proses dukungannya dari penginisiasinya setelah operasi Moses terhenti karena ketegangan publik, Senat minta Presiden Reagan melakukan evakuasi. Pelaksana US Air Force, ya. Hasilnya 500 sampai 650 tiba di Bandara Ofda, Israel pada 22 Maret 1985. Ya. Nah, lalu ada Operation Protective Edge ini, saudara, ya. Di dalam Operation Protective Edge ini namanya Mitsatsuk atau tebing. Protective Edge ini salah satu operasi yang paling besar dan efektif tahun 2014. Ya, sekarang ada Rising Lion, ya, Rising Lion ini. Di dalam operasi Protective Edge ini, saudara, ya, ngambil ayat dari Mazmur 18 ayat 2 dan 3, Ulangan 32, bahwa Tuhan adalah gunung batu. Jadi Protective Edge ini bahwa mereka tidak khawatir. Mereka juga ngambil Mazmur 91, dan inilah Iron Dome itu benar-benar ketika orang seluruh Hamas itu ngelempar roket, ribuan roket, maka orang-orang Yahudi berdiri di atas bukit, dia nonton sambil bawa snack, chip, sambil Coca-Cola, sambil minum, sambil nonton. Wah, sorak-sorai begitu, saudara, ya. Benar-benar Tuhan adalah gunung batuku, ya. Ini ya, Protective Edge ini, ya, Protective Edge, tebing pelindunganku. Kalau Anda pergi ke Haifa, ya, Anda atau di Haifa paling kelihatan, ya, Anda jalan di tengah-tengahnya tebing-tebing itu, saudara. Saya sambil melihat, wah, ini namanya Allahku gunung batuku, ini benar-benar, ya. Ketika Daud pergi bersembunyi di balik tebing-tebing itu, ya, itulah Allahku gunung batuku, tubuh keselamatanku itu, saudara, ya. Jadi, wah, itu Iron Dome itu nanti minggu depan kita baca. Iron Dome itu begitu hebat, saudara, ya. Begitu hebat, begitu seakan-akan Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang Yahudi itu untuk membuat sebuah kubu perlindungan. Ya, ajaib, ya, saudara, ya. Nah, sekarang ada Rising Lion, ya, Rising Lion Operation, saudara. Rising Lion Operation itu ngambil dari bilangan bilangan 23 24. Dia akan seperti kalau tersign out sebentar, ya. Bilangan 23 ayat sebentar, ya. Sambil tunggu ya, nih Dokter Icon dulu nih, Dokter Icon. Oh, ini berhasil. Oke, sebentar, tanggung Dokter Icon. Nih, udah berhasil, ya. Takut nanti tersign out lagi, ya. Maklum nih iPad udah tua banget, ya, sudah 6 tahun, ya, ini, ya. Oke, 6 tahun, berapa, ya? 6 tahun, ya, udah 6 tahun, ya. Lihat operasi, apakah operasi Rising Lion, ya? Nama resminya Operation Rising Lion merupakan serangan udara intelijen besar-besaran terhadap Iran, ya, dilancarkan 13 kemarin, ya. Target instalasi nuklir Natanz, Kondab, ya, Khorramabad, pangkalan udara beberapa komandan militer Iran termasuk Hossein Salami dan Muhammad Baghdadi mati, ya, 6 orang, ya. Pelaksana gabungan IDF udara, Mossad, menjadi intelijen. Mengapa sebut Rising Lion? Nama ini menggambarkan Israel bangkit menjadi singa. Ingat, ya, tadinya defense, lalu dia punya Iron Sword, offense, lalu sekarang apa? Rising Lion, singa Yehuda, saudara. Itu, ya, agresif, tegas, melindungi diri dari semua, bukan cuma tapi semua musuh-musuhnya, ya. Lihat, ya, kita buka di dalam bilangan 23, sebenarnya ada dari Kejadian 49, ya, Kejadian 49 ayat 9. Kejadian 49 ayat 9. Jadi Yakub menubuatkannya, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniara berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Lalu kita buka dalam bilangan 23 ayat 24, nubuatnya Bileam, ya. Terakhir, ya. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya,
dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Itu ya. Itu ada Rising Lion. So, apa pendapatmu saudara ya? God bless you semuanya. Silakan Dr. Icon. Shalom, Pastor Paul dan semuanya. Halo Dr. Icon. Ya, jadi tadi agak terlambat mungkin sudah diomongin juga kali. Jadi kalau berita-berita, saya buka berita itu ya banyak kan berita Indonesia ya. Jadi katanya Iran punya kekuatan yang luar biasa untuk membalas, tapi saya sih nggak yakin ya. Perkembangan terakhir bagaimana Pastor Paul? Itu aja sih pertanyaan saya. Saya yakin sih Israel lebih kuat gitu ya. Apakah Iran bisa membalas, saudara? Nah ya, saya spotlightnya saya. Tadi kan senjata-senjata juga kan jagonya Israel. Apakah Iran bisa membalas Israel? Nggak bisa. Dari kemarin presidennya mati, ahli kimianya mati, jenderalnya mati. Di Syria kan dibom persis akurat, saudara ya. Cuman teriak-teriak aja, jarum. Wow, 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 wow. Iran itu seperti anjing mati, saudara ya. Cuman teriak-teriak. Lalu dia sekarang nyerang. Korbannya sedikit sekali dan cuma nenek-nenek yang lecet-lecet yang nggak bisa lari. Ya. Nenek-nenek, opa-opa yang nggak bisa lari korbannya. Sementara ketika Israel nyerang, semua fasilitas juga dibom, jenderal-jenderalnya mati semua. Nah sekarang Iran bisa apa sekarang pertanyaannya? Nggak bisa apa-apa. Lalu berita-berita Indonesia, ya mereka maaf kata, mereka cuma masturbasi aja. Kasar ya saya ngomongnya ya. Supaya kebayang, mereka hanya bisa masturbasi aja. Nggak bisa ngesek, nggak bisa ke kali jodoh, nggak punya duit. Ya udah, jepit pintu, pakai botol, terus ngerasanya udah paling dicintai di seluruh dunia kan. Nah itulah media Indonesia terhadap Iran, menghibur diri, karena nggak ada yang menghibur, jagoannya kalah semua, Allahnya kalah. Kan ini kan peperangan antara Yehova dengan Allah SWT-nya Islam kan. Ini adalah peperangan antara Yehova dengan Hubal. Yehova adalah Allahnya Israel, Hubal adalah Allahnya Islam. Ini fakta. Terima nggak terima, Allah Islam itu adalah Hubal, ya, yang tangannya kanan semua, karena tangan kirinya putus kan. Patung Hubal itu tangan kirinya putus ya, karena perang. Dua, Hubal ini adalah bulan sabit. Simbolnya Hubal ini bulan sabit. Dan dewa tertinggi di Mekah. Anda mau terima nggak terima, ya itulah. Ya. Nah, ini adalah perang Yehova dengan Hubal. Ya kan? Nah, itu. Tadi ngomongnya, bilangnya Hubal ala Israel sekali, kebalik. Bukan, Hubal ala Islam. Ya. Ala Islam, Hubal. Yehova adalah ala Israel. Hubal itu tangannya kanan semua. Kan Allah bilang tangannya kanan semua kan dalam Al-Quran kan. Tangan Allah itu kanan semua. Kenapa? Karena Hubal itu tangannya cuma kiri. Ya, ini patung Hubal ya. Patung Hubal itu tangan kiri aja. Udah ada ya patung Hubal. Ini nggak ada ya patung Hubal. Sambil lanjut ya, sambil dilanjut. Nah ini ya. Oh ini bukan ini ya, bukan ini. Ah ini. Lebih tepatnya ini ya. Inilah Hubal, ya. Tangannya kanan tok.
Makanya bilang tangan Allah itu kanan semua. Nah, ini adalah perang, dan Hubal ini adalah dewa yang di Petra Yordania yang dibilang Nebayot. Ya, Nebayot. Yang dilambangkan dengan bulan sabit. Gitu. Oke, itu Dr. John. Baik, terima kasih Mas Terbau. Ya, Guru Ustaz Baban, silakan. Ya, Shalom Pastor. Saya mau Shalom. nanya, Wahyu 5 ayat 4 dan 5 ini. Kenapa Yohanes menangis ketika dibilang tidak seorang pun layak membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isi sebelah dalamnya? Isi sebelah dalamnya itu misteri apa sih gerangan, Pastor? Kita buka aja ya. Oke. Wahyu 5. Nah, kitab yang dimeterai. Nah, selanjutnya 6 meterai. Jadi, rahasia akhir zaman itu kan ditutup kan? Daniel ya, Daniel 12. Coba buka Daniel dulu ya. Ya. Tetapi yang menjawab, pergilah Daniel, firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ya, dibuka itu ya. Tuanku, apakah akhir dari segala hal ini? Ya. Tetapi yang jawab, pergilah Daniel, akan tersembunyi. Nah, lalu dibukakan sama Yohanes dalam Wahyu 5 tadi kan. Dibuka, ya, gulungan kitab dengan 7 meterai, dimeterai dengan 7 meterai. Waduh, maka nggak ada seorang yang dianggap layak membuka gulungan kitab. Nggak ada yang bisa. Siapa? Yesus yang bisa buka. Apa Ya, itu? Ini, Nah, rahasia yang zaman udah. ini. Makanya kan nggak ada yang dibuka, dikasih tahu. Dibuka di zamannya Yesus baru dikasih tahu, tuh zamannya Yohanes. Sekarang kita melihat. Tetapi ini pun tidak akan dibuka semuanya, baru nanti di akhir zaman yang zaman itu baru orang pada mengerti. Hari ini kita lah yang dikasih pengertian itu. Makanya nanti ya simbol-simbol kemarin kan sudah saya ajarin ya, kuda putih apa segala macam. Itu sudah nanti kita bikinkan ini ya, bikinkan semua ringkasannya, simbol-simbol dalam Alkitab. Jemaat itu apa, jemaat di Sardis semua ya, yang dari versinya kita. Kalau Anda ikutin punyanya saya, nubuatan akhir zaman akan terpola sekali ya, dibanding Anda pakai yang punya yang lain ya. Karena apa? Formulasinya selalu sama konsisten. Ya, termasuk 2 saksi Allah itu siapa, ya kan? Kan konsisten semua. Ya, ini ada Bu Dora, silakan Bu Dora. Terima kasih, Pastor. Shalom Pak Paul. Ya, Dora. Ada 2 pertanyaan singkat aja ya Pak Paul. Yang satu, kenapa banyak gereja-gereja yang menghakimi orang Yahudi hanya karena dengan perkataan bahwasanya orang Yahudi adalah orang yang sudah dikutuk dan tidak diterima Yesus. Ini menjadi problema antara gereja-gereja yang saya dengar ya Pak Paul. Kedua, tentang tadi meterai itu, apakah gulungan meterai itu pada akhir zaman itu kitab gulungan itu adalah kitab dari perjalanan dunia ini? Itu Pak Paul. Nanti saya baca sekali lagi, ini kan pertanyaan Bu Dora sama pertanyaannya Bu Lucy sama nih sebenarnya kan. Ya, Roma 11 ya. Mulai berekor terus ya. Aduh, oke. Haleluya. Lihat ya. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Adakah mereka tersandung harus jatuh? Tidak. Ya. Aku berkata padamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Lihat ya. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan
dan kamu sebagai tunas liar dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ini bahkan orang Yahudi sama orang Kristen. Janganlah kamu bermegah. Kamu gereja, nggak usah sok-sokan kamu anti Yahudi. Ya, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ya, jelaskan itu ayatnya tuh. Nah, ini ya, gereja jangan sok-sokan ya. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu berkata, ada cabang-cabang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan, dan kamu tegak tercaca karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah dia. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, apalagi kamu. Jadi gereja, kamu jangan sok-sokan kamu kan. Ini gereja-gereja ini banyak yang ditolak sama Tuhan Yesus. Ya kan? Orang Yahudi yang dipotong, apalagi cuma kita. Kita ini siapa? Orang Yahudi udah ribuan tahun, 2000 tahun sebelum kita. Ya kan? Jadi itu tadi. Nanti kita dengan orang Yahudi, ya lihat ya. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu, kamu dicangkokkan pada pohon zaitun yang sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri yang sejati. Itu tadi. Orang Yahudi itu kan pohon zaitun sejati. Kita ini liar, dicangkokkan ke pohon zaitun yang sejati. Sebab itu supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia. Ini rahasianya nih. Sebagian dari Israel menjadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain. Sebagian. Sampai bangsa-bangsa lain genap. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Justru nanti akan diselamatkan, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Ya, dengan perjanjianku dengan mereka apabila aku telah menghapus dosa mereka. Jadi nggak akan Israel itu disingkirkan. Nggak bisa, itu Budora. Ya, nah. Keenam meterai itu sudah saya jelaskan bahwa itu nanti update akhir zaman sekarang ini. Ya sudah saya jelaskan bolak-balik. Sudah kita tiap minggu kita membahas akhir zaman. Itulah keenam meterai. Ya. Oke, kita lanjut. Edward Sanda terakhir ya. Terakhir kita masih setengah jam ya, tapi ada pengumuman nggak dari pengurus ini? Edward Sanda dulu deh, silakan. Edward Sanda mungkin ada pengumuman dari pengurus, silakan ya. Silakan Edward. Oh, shalom Pastor Shalom Pastor Paul. Ya. Ya, jadi gini Pak. Jadi kadang-kadang di kita Indonesia selalu ketika kita mengangkatkan sikap kita untuk Israel, kadang-kadang teman-teman kita itu penganut Nabi N25 itu suka mengempat pernyataan. Lah, itu Yahudi aksi Nazi itu menolak negara Israel. Nah, bagaimana tanggapan Pak Paul akan Yahudi aksi Nazi yang menolak pembentukan negara Israel? Nah, ini menjadi bumerang nih bagi kita-kita nih yang pro Israel. Bagaimana kita bisa jawab akan Yahudi aksi Nazi ini, Pak? Kenapa dia nolak pembentukan negara Israel? Itu aja sih, Pak. Bukan Yahudi Askenazi menolak pembentukan Israel, salah. Ya. Bukan ya. Yahudi Askenazi itu kan Yahudi di Eropa. Nggak nolak kok. Benyamin aja kan dulu dari Eropa. Mereka cuma tinggal di sana. Dari Askenas mereka rata-rata. Ya kan, nggak ada masalah. Jadi itu salah ya, omongannya salah itu Pak Edward. Ada sebagian orang Yahudi ya yang sok baik, sok sudah modern, atau ada Yahudi Ortodoks yang dulu berhutang kepada kelompok-kelompok Islam waktu zamannya Holocaust, dan mereka mau balas budi sama Islam. Orang-orang Yahudi ini yang kemudian menjilat pantat Islam tuh, ya, ada Yahudi yang utang budi sama Islam ya, zamannya Holocaust itu ya, mereka ditolong sama orang Islam, itu loh. Tetapi Maimonides sendiri berkata, orang Islam ini kurang ajar, kita ini tidak pernah dihina, tidak pernah diperlakukan sehina ini oleh bangsa manapun, kecuali oleh orang-orang Islam ini, itu kata Maimonides, ya. Itu Pak Edward. Ya. Itu Pak Edward, jelas? Jelas, terima kasih Pastor Paul. Wah, bagus. Lanjutkan.
Bentar nih, ini ada pengumuman dari pengurus nggak nih? Kalau nggak, kita tutup aja ya. Ada pengumuman dari pengurus, tolong. Ada chat dari Dokter Ido, katanya tidak ada Pak hari ini. Oh, dan Damaris sekarang nggak ada ya. Damaris, terima kasih. Belum ada update Tidak ya. ada. Ini. Oh, iya Pak. Saudara dukung ya pelayanan. Oh, dari tadi belum ganti ini ya. Dukung pelayanan kita yang ada di Eropa, saudara ya. Dukung pelayanan yang di Eropa ya. Ini ada di running text ya. Yang tadi running text yang tadi saya malah nggak keluar, saya lupa dicek ya. Oh, Bu Linda, raise hand, Pastor. Mau pengumuman atau apa? Ya, boleh Bu Linda. Anda yang mau mendukung pelayanan Eropa, Anda bisa support ke Damar Kasih kode 77 ya, saudara ya. Untuk kita bisa penginjilan di Eropa nih, ini kegiatan kita yang di Eropa ya, saudara ya. Ya, ini kita sekarang sudah bersih dari orang Indonesia, kecuali aktivis kita ya. Tapi semua ini dari benar-benar dari gelandangan-gelandangan ya, yang kita gelandangan-gelandangan homeless, orang-orang putus asa, orang-orang narkoba, ya yang kita kumpulkan. Ya sekarang komunitas kita antara 20 sampai 50 orang. Ya, karena ada datang semua. Kalau nggak ada, makanya kita mau pindah ke tempat yang lebih dekat. Karena kondisi kita ini jauh dari pusat gelandangan itu. Ya 40 menit kalau jalan kaki, saudara. Nah, jadi kita dulu memang mau sementara di sini, kita mau pindah ke tempat yang lebih dekat. Doakan ya, saudara ya. Doakan juga dananya, ya tentu saja dananya. Doakan dananya juga ya. Bukan cuma doakan saja, karena kita benar-benar jangkau mereka, ya. Dan orang-orang ini happy ya. Ini semua ini orang Mustafa ya. Ini Mustafa dari Turki. Reki ini yang anaknya gubernur Hindia Belanda, tapi dia bukan homeless, tapi dia simpatisan kita. Dia datang ini sudah yang ketiga kali. Ini Basyan, ada Edwin, ada Kuros dari Iran, Tiziano ini anaknya Edwin, ada Peter ya. Terus nanti ada lagi Anton dan Mario Lain. Ya itu yang Belanda itu ya. Nggak kelihatan di sini ya, sayang ya. Anton dan Mario Lain kemarin datang terus ya, baru kali ini. Ini ada Pim ya. Pim ini dia chef juga ya, tukang masak juga. Ada Vikram, yang ini, aduh saya lupa namanya ya, ini baru pertama kali datang yang botak ini ya, yang pakai skuter ini. Terus ada ini ya, ada Tantan orang Thailand itu ya, ada Tantan orang Thailand, ini ya, ini kemarin ini, itu banyak yang saudara doakan ya, ada Tantan, ada Peter, ini mau meninggal ini Marco, ya. Banyak sekali ya. Ini Reiki yang sudah datang, Kos ya sudah datang, Edsel dari Curaçao, dan tentu saja orang-orang Curaçao kalau lagi datang, mereka 5-10 orang datang ke tempat kita ya, orang-orang Curaçao ya. Minggu depan mereka mau datang lagi. Oke, itu update dari saya. Silakan Pak. Ya, salam Pastor. Belum ada Damaris belum ada laporan, mungkin minggu depan kali. Ini Pastor saya mau tanya nih. Apakah David Sling itu, Pastor, salah satu alat pertahanan Israel itu apakah masuk dalam kategori dilibatkan juga, Pastor, dalam peperangan ini untuk David Sling? Yang pakai itu malah orang-orang Palestina, orang Gaza itu yang pakai ketapel itu. Gitu ya. Karena saya pernah lihat di itunya alatnya ada sih, Pastor, ya. Seperti kayak Iron Dome gitu ya, David Sling itu ya. Dan yang pakai ketapelnya itu malah orang-orang Gaza itu sok-sokan jadi David ngelawan Goliat kan, jadi kebalik-balik sejarahnya itu. Oh gitu ya, ya. Ya dong, nggak tradisional. Israel kan udah maju, kan nggak pakai ketapel lagi. Iya, Tapi orang Israel itu jago pakai ketapel, karena kan penembak jitu itu kan aslinya dari itu kan, dari ketapel itu kan. Kalau dia bisa pakai ketapel, ya, ini penembak jitu tuh biasanya tuh.